bacuranin Kak Saruga, basengat Kak Jubata. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Kurnia Dewi. Kali ini materi yang saya akan bahas di video ini yaitu berkaitan dengan mata kuliah landasan teknologi pendidikan, yaitu mengenai definisi-definisi teknologi pendidikan. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikutnya. Pengertian teknologi pendidikan ini dikemukakan oleh beberapa pakar dan juga organisasi. Nah, salah satunya diungkapkan oleh AICTE tahun 1977, di mana mendefinisikan teknologi pendidikan sebagai suatu proses yang kompleks dan terpadu, yang melibatkan orang, prosedur, ide, alat, dan organisasi untuk menganalisis masalah-masalah yang berkaitan dengan aspek belajar, manusia, merancang, melaksanakan, mengevaluasi, serta mengelola pemecahan masalah. Selain yang diungkapkan oleh AICTE, ada juga salah satu tokoh yaitu Huberti yang mengungkapkan bahwa teknologi pendidikan adalah suatu kajian dan praktik untuk membantu proses belajar dan meningkatkan kinerja dan mengutamakan bagaimana proses pengalaman diperoleh oleh anak didik. Nah, dari dua pengertian di sini dapat kita simpulkan bahwa teknologi pendidikan adalah suatu cara atau suatu proses yang kompleks dan terpadu bagaimana menganalisa masalah-masalah dan mencari cara untuk mengelola pemecahan masalah tersebut. Teknologi pendidikan tentu saja memberikan banyak manfaat untuk umat manusia, terutama untuk bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikut saya sampaikan beberapa manfaat dari teknologi pendidikan. Nah, bisa kita lihat bahwa teknologi pendidikan sebagai alat untuk mendukung konteks pembelajaran, untuk mewakili gagasan pelajar, pemahaman, dan kepercayaan. Nah, melalui teknologi pendidikan, kita bisa menggunakan multimedia sebagai dasar pengetahuan pelajar, yang tentu saja akan mempermudah para peneliti, para pembelajar untuk melakukan proses pembelajaran. Selain itu, ada manfaat lain dari teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan juga bisa digunakan sebagai media sosial. Melalui media sosial ini dapat mendukung pelajaran dengan cara berbicara, kemudian membangun kolaborasi dengan orang lain, bagaimana berdiskusi, berpendapat, dan membangun konsensus antara anggota. Selain itu, teknologi pendidikan juga bisa sebagai mitra intelektual untuk mendukung pelajar. Jadi di sini teknologi pendidikan berperan untuk membantu para siswa, para pelajar untuk memperoleh berbagai ilmu pengetahuan. Kemudian salah satunya lagi yaitu teknologi pendidikan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Tentu saja sebagai seorang pendidik, dengan adanya teknologi pendidikan itu sangat mempermudah para pendidik untuk menyampaikan materi sehingga tujuan pembelajaran dapat diterima oleh para siswa. Dalam teknologi pendidikan kita akan menemukan dua istilah penting, yaitu hard technology dan soft technology. Nah, apa itu hard technology? Hard technology adalah semua teknologi yang berkaitan dengan benda, baik yang ekonomis ataupun sudah dalam bentuk teknologi tingkat tinggi, yang memudahkan dan melengkapi manusia untuk melakukan dan mengakses sesuatu yang diperlukan dalam proses belajar. Ada beberapa contoh hard technology, di antaranya ada laptop, proyektor, kalkulator, mikroskop, voltmeter, dan masih banyak lagi. Berbeda dengan hard teknologi, soft teknologi ini adalah bagian dari metode-metode atau cara yang untuk memudahkan pembuatan suatu bahan ajar dengan suatu program dan membuat pembelajaran menjadi kreatif dan inovatif. Adapun contoh dari soft teknologi ini yaitu berkaitan juga dengan ide-ide atau cara-cara kreatif. Ada juga berkaitan dengan perangkat pengolah kata seperti Word, perangkat pengolah angka, Excel, presentasi, pengolah geografik, dan beragam macam software lainnya. Nah, perhatikan tabel berikut. Berikut merupakan perbedaan mendasar antara hard teknologi dan soft teknologi, baik dari definisi, contoh, sifat, dan fokus. Kita lihat hard teknologi memiliki definisi merujuk pada komponen fisik, alat, mesin, atau perangkat keras yang dapat dilihat dan disentuh. Yang kedua, hard teknologi dari segi contoh, peralatan mesin, komputer, atau sistem fisik lainnya. Kemudian untuk sifat, berwujud, dapat diukur, dan seringkali lebih spesifik dalam konteks tertentu. Untuk fokus, menciptakan atau memproduksi produk dan alat fisik. Kemudian kita lihat soft teknologi dari segi definisi, yaitu melibatkan ide, pengetahuan, teknik, prosedur, dan keterampilan yang tidak memiliki wujud fisik. Kemudian dari contoh yaitu sistem manajemen, ide, kreatif, metode perencanaan,
strategi pemasaran, atau cara berkomunikasi. Berdasarkan sifatnya, soft teknologi bersifat non-fisik, seringkali subjektif dan berfokus pada bagaimana menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan. Sedangkan fokus dari soft teknologi yaitu proses dan metode yang meningkatkan efisiensi dan kinerja, seperti ide untuk membuat presentasi yang memukau atau teknik untuk negosiasi yang sukses. Berdasarkan pengertian hard teknologi dan soft teknologi dan sudah kita lihat tadi perbedaan antara keduanya, dapat kita simpulkan bahwa hard teknologi adalah kemampuan teknis yang spesifik dan dapat diukur, sedangkan soft teknologi yaitu keterampilan interpersonal dan kepribadian yang lebih umum dan sulit diukur. Namun keduanya ini adalah sesuatu cara yang saling melengkapi. Dengan penggunaan keduanya tentu saja proses pembelajaran akan menjadi lebih efektif. Jadi pemanfaatan teknologi pendidikan akan lebih maksimal. Kemudian dapat kita lihat perkembangan definisi teknologi pendidikan. Dimulai dari tahun 1963, di mana definisi awal lebih berfokus pada bidang audiovisual yang merupakan fokus utama teknologi pada masa itu. Kemudian tahun 1970-an, definisi mulai bergeser menjadi lebih luas, membahas tentang pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem pembelajaran secara sistematis. Pada tahun 1994, definisi ICT tahun 1994 menguraikan TP sebagai teori dan praktek perancangan, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, serta penilaian proses dan sumber belajar. Tahun 2004, TP sebagai studi dari praktik ektis yang bertujuan memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan cara menciptakan, menggunakan, memanfaatkan, dan mengelola proses serta sumber daya teknologi yang tepat. Demikianlah pemaparan saya mengenai definisi-definisi teknologi pendidikan. Apabila ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kak Kalino, Benculan Kak Sarga, Pesenya